Selamat berjumpa lagi di vlog saya Ferry Latif. Sekarang saya mau sharing tentang pengalaman saya memotret kunjungan Kaisar Naruhito dan Putri Masako ke Museum Nasional. Check it out. Untuk pemotretan kunjungan Kaisar Naruhito dan Putri Masako ke Museum Nasional Indonesia, saya sudah dihubungi jauh hari, sekitar 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah ya. Tapi kemudian tidak ada kabar lagi, sampai kemudian mendekati harinya saya diundang rapat. Tapi waktu itu saya nggak bisa datang karena sedang ada di Flores, Manggarai. Nah, ketika saya pulang, keesokan harinya saya langsung datang ke museum. Dan kebetulan ada rapat sehari sebelum pemotretan. Jadi kunjungan Kaisar Naruhito ini adalah dirahasiakan ya, rutenya ya, segala macam dirahasiakan, detail-detailnya, karena itu kunjungan kepala negara. Kalau ada apa-apa, kalau ada teroris mengancam dan rondonnya bocor, itu bisa disabotase. Jadi ketika sehari sebelum kunjungan, kita diundang, semua orang yang terlibat untuk foto dan video diundang untuk datang untuk gladi bersih. Kita dikasih rundown, terus dikasih do and don'ts. Salah satunya don'ts-nya adalah tidak boleh motret kaisar dari belakang. Kemudian setiap orang yang bertemu dengan kaisar itu jaraknya minimal 2 meter. Jadi diatur betul. Ya, tidak boleh menggunakan flash, tidak boleh menggunakan lampu tambahan, ya, kecuali pihak protokol yang bawa. Kemudian nanti diterangkan juga di gladi bersihnya bahwa pada titik-titik mana aja yang kaisar datangi, kemudian kita semua yang terlibat diajak keliling ke titik-titik tempat kaisar nanti berhenti. Titik pertama adalah di depan museum. Ketika mobil kaisar turun, kemudian dilihat nanti pejabat di Indonesianya berdiri di mana, terus di kaisarnya berdiri di mana, kemudian wartawan berdiri di mana, dan wartawan nanti diatur yang berdiri di sini siapa, di sini siapa, supaya tidak saling menghalangi. Setelah itu, setelah di titik pertama selesai, kemudian kita pindah ke dalam museum yang tempat tentang suku-suku bangsa Indonesia. Di situ juga diatur nanti kaisar duduk berhenti di mana, pejabatnya di mana, fotografer dan wartawan sebelah mana, gitu ya. Semuanya sudah diatur. Dan sampai kemudian titik ketiga adalah ke lantai 3, tempat koleksi prasasti Tugu yang kaisar mau datengin. Kenapa prasasti Tugu itu penting? Karena ternyata Kaisar Naruhito itu ahli tata kelola air, sementara prasasti Tugu itu bercerita tentang tata kelola air Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, di situ di lantai 3 sebenarnya kaisar ada 3 titik koleksi yang dilihat, yaitu prasasti Tugu dan 2 yang lainnya. Tapi pihak protokol minta kalau hanya mengambil gambar ketika di prasasti Tugu saja. Sementara di titik-titik lain tidak diperkenankan. Dan titik terakhir adalah di lantai 4, yaitu tempat emas. Di sini hanya kaisar dan pejabat-pejabat museum saja yang pejabat negara dan pejabat museum yang boleh naik, sementara kameramen visual lain tidak bolehkan untuk mengambil gambar. Nah, itu gladi bersihnya. Kita jadi tahu urutannya, dia paling kita hitungnya paling lama setengah jam lah gitu ya, dari titik ini berhenti setengah 5 menit. Kalau untuk fotografer sendiri paling kerjanya 15 menitan gitu loh. Kalau cerah itu. Kalau kita hitung kasarnya, baru kemudian kita pulang sampai besok harinya, hari H pemotretan. Ini persiapan nih, protokoler dan pers dari Jepang.
Jadi hari pemotretan sudah ditentukan, wartawan nanti kumpulnya di ruang mana, tas-tasnya taruh di mana. Ya, setelah itu kita benar-benar ke titik-titik yang akan dilalui Kaisar lagi. Jadi kemarin tuh gladi bersih, sekarang gladi lebih bersih kayaknya ya. Jadi langsung ditetapkan di sini fotografernya siapa. Karena setiap titik tuh fotografernya beda-beda. Saya ke bagian di dalam, yang di luar beda lagi. Jadi ketika Kaisar datang, nah sebelum Kaisar datang itu sudah berdatangan pihak protokoler dan keamanan. Di situ di screening lagi ya. Jadi yang siapa boleh di sini, siapa yang boleh di sini gitu ya. Nanti berdirinya pejabat ini di sini, pejabat ini di sini. Pihak protokol mulai berdatangan, kemudian mengatur segala macam. Kemudian juga pihak kru TV Jepang dan fotografer Jepang juga datang dan mereka kerjanya saset ya. Kemudian diatur di blocking. Nah di titik saya ke bagian dulu titik di lantai tempat suku-suku bangsa Indonesia sama di lantai 3. Ini teman-teman jurnalis dari Jepang, Toshiki dari mana tadi medianya? What's your media? Mainichi newspaper. Mainichi Tokyo. Yes, Tokyo. Okay, Yes, thank you. national newspaper. Mainichi Yeah. newspaper, okay. Toshiki. Yeah. Okay, thank you. Lagi ngetes lampu nih. Di situ di blocking untuk wartawan di mana, kemudian di blocking berdirinya Kaisar di mana, Kaisar datang dari arah mana, terus berdirinya di mana titiknya, terus pejabat Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan berdiri di mana, terus direktur-direktur yang lain di mana, terus waktu pertama di briefing Putri Masako nggak datang gitu loh. Jadi kita ngeblocking hanya Kaisar, kemudian Pak Dirjen sama direktur yang lain. Tapi kenyataannya begitu pelaksanaannya ada translator yang di luar perhitungan kita gitu ya, dan juga protokoler nggak ngasih tahu kalau ada translator. Jadi translator ini fungsinya vital dan posisinya dominan banget sehingga dia sangat ngeblocking banget gitu. Itu di luar perkiraan saya, maka di titik pertama tuh saya tidak bisa menghasilkan gambar yang baik karena di depannya tuh keblok sama translator. Dan kedua, posisi putrinya menghalangi Kaisar. Kita kira dia berada di sebelah kanan Kaisar, ternyata sebelah kiri. Sementara fotografer semua berada di sebelah kiri Kaisar. Jadi hanya 1-2 foto saja yang bisa dipakai untuk media. Nah dari situ kemudian bubar ya, Kaisar bergerak dalam melihat gamelan. Nah ketika melihat gamelan ini kita nggak boleh ngambil gambar, boleh lihat tapi nggak boleh gambar. Dan kita bersiap langsung ke lantai 3 naik lift. Dan pihak Pas Pampres bilang semuanya harus naik lift. Kenapa? Walaupun ada tangga jalan, ternyata untuk keamanan supaya bisa terkontrol. Jadi kita naik lift, kita bersiap, terus di blocking tempat fotografer di mana. Nanti Kaisar jalan dari sini bergerak kemarin, nanti ketemu titik ini, yang ini boleh foto. Gitu. Jadi langsung diwanti-wanti sama protokolnya, no flash, no ini tolong foto. Jadi siap-siap gitu. Tubuhnya aja ya Pak. Protokolnya ketat banget, jadi ada 2 orang yang megang sign itu. Boleh dan tidak foto, tidak foto, boleh foto atau tidak foto, atau boleh flash atau tidak boleh flash. Jadi ada dua orang yang bawa dua orang yang bawa sign itu, dan juga ada pihak keamanan. Kemudian Kaisar tiba di lantai 3 dan saya mulai memotret ketika Kaisar memasuki ruang koleksi. Dia di waktu rapat-rapat protokol, rapat-rapat dengan panitia, pihak translator ini nggak pernah masuk sebagai elemen visual gitu loh. Dianggap nggak ada, begitu ada dia ternyata ngeblok banget.
Tapi ya syukur saya dapat foto bagus banyak di sana. Setelah melihat prasasti Tugu itu, kan Kaisar melihat lagi koleksi lain. Nah, di saat itulah kemudian pihak protokol bilang tidak boleh foto, tidak boleh mereka keluaran sen. Jadi kita diperhatiin benar, begitu ngangkat kamera aja langsung dipelototin gitu ya. Jadi ya sudah sampai situ aja fotonya. Kemudian saya ke ruang wartawan khusus, kemudian ngedit foto, saya kirim ke panitia dan panitia sebar ke wartawan. Dan kemudian dipublish oleh media-media nasional seperti Kompas, Antara. Kalau salah ya, saya lihat sampai googling, saya lihat mereka menggunakan foto-foto saya dan bahkan di Kompas itu menjadi berita favorit pilihan pembaca gitu loh. Motret VIP itu nggak sederhana, karena kalau ada apa-apa ada terdengar VIP-nya, maka itu bisa perang antar negara itu, ya. Jadi betapa kunjungannya dirahasiakan, jalur-jalurnya dirahasiakan, kemana-kemananya supaya tidak bisa disabotase, dan protokolnya sangat ketat. Kita diawasi betul, bahkan melibatkan pas pampres. Pasukan-pasukan di luar yang berjaga juga banyak banget. Ya, saya sempat motret tentara organik ya, yang bikin pertahanan di luar museum sebelum Kaisar datang. Jadi belum lagi intel-intel yang mungkin jualan bakso di depan kita juga nggak tahu ya. Jadi seperti itulah. Dan Kaisar ternyata dari kunjungannya cuman rencana 30 menit sampai 1,5 jam. Dia menikmati sekali berada di museum dan antusias, bener-bener pengen banyak nanya gitu. Foto-foto saya kan kelihatan tuh kalau dia tuh bener-bener kalau dia nanya beneran gitu loh, nggak basa-basi. Dia memperhatikan dan ketawa. Interaktifnya dengan Pak Kurator yang menjelaskan tuh terlihat gitu. Oh ya, satu lagi. Jadi ketika gladi bersih itu kita harus tahu tuh nanti Kaisar berdiri di sini kita menggunakan lensa apa. Saya menggunakan 3 lensa ya, 14-24 lensa lebar, kemudian lensa 24-70, kemudian lensa 70-200. Tergantung kondisi di lapangan gimana. Kalau yang memang perlu lebar, misalnya di ruang lantai pertama museum tempat suku bangsa Indonesia itu perlu lebar, karena kalau padat itu nggak efektif karena jaraknya Dirjen juga jauh 2 meter, jadi walaupun di satu frame-in kelihatan kayak musuhan gitu. Jadi saya pakai lebar bisa nangkap semua suasana. Dan 24-70 dan 14-24 saya pakai 2 lensa itu. Tapi begitu pindah ke lantai 3 saya menggunakan hanya 2 lensa, 24-70 dan 70-200. Malah kebanyakan kepakainya 70-200-nya karena jaraknya agak jauh. Saya lebih mengekspor 70-200. Seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam, sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya.